Oke, kembali lagi dengan Aziz Coding. Di sini kita akan lanjutkan project kasir pos kita. Kita sebelumnya sudah bisa menjalankan aplikasinya, sudah bisa jalan. Lalu kita akan memasukkan perancangan ERD yang sudah kita buat ke dalam Laravel. Nah, fokus kita yang pertama adalah kita fokus dulu ke user, roles, role menu, dan menu. Oke. Nah, di sini yang paling pertama yang harusnya dibuat adalah role. Oke, adalah role. Karena apa? Karena role di sini dia dipakai di user dan dipakai juga di role menu. Jadi dia menjadi kayak menjadi sumber gitu. Nah, jadi dia harus ada dulu. Nah, bagaimana settingnya? Kita akan buat dulu. eh di sini ya. Pertama itu sebenarnya di Laravel itu udah ada yang namanya user. Oke, user ini udah ada. Tapi kita kan rancangannya seperti itu. Jadi kita ngikut ke rancangan kita, yaitu role terlebih dahulu. Jadi kita buat php artisan make model role min m. Oke. Nah, di sini otomatis roles-nya ada di bawah. Padahal ketika kita lakukan php artisan migrate, yang paling pertama dibaca adalah yang atas. Oke. Nah, bagaimana caranya agar roles ini ada di atas? Nah, ini kan ada tanggal ya di sini ya. Ini kan ada tanggal. Nah, jadi tanggalnya ini silahkan diganti aja. Ini di rename untuk usernya ya, biar dia di bawahnya si roles. Jadi diganti menjadi 2025 09, bebas sih ini ya sebenarnya. Yang penting dia di bawah roles 155726. Oke. Nah, dia akan langsung ke bawah. Seperti itu. Jadi penamaan ini nggak ada apa ya, nggak ada hubungannya dengan sistem. Jadi kalian mau merubah berapapun boleh. Oke. Nah, selanjutnya setelah role sudah, user kan sudah otomatis ya. Kita kolomnya nanti dulu aja. Lalu ke role menu. Role menu kenapa yang menjadi nomor 3? Karena dia yang akan menjadi sumbernya si menu. Oh, bentar. Tidak. Role menu itu yang paling akhir. Jadi yang ketiga adalah menu. Karena dia yang dipanggil di role menu. Jadi yang jadi pivot adalah role menu. Masih ingat ya relasi ya. Jadi awalnya user dengan role menu itu many to many. Jadi saat banyak user bisa memiliki banyak role menu. Tapi kan kalau misalkan many to many itu tidak bisa. Jadi kita harus memecahnya menjadi one to many sama many to one atau one to many. Jadi satu user itu punya, kalau di sini ya, kalau di sini itu satu user punya satu role. Nah, role ini memiliki banyak role menu. Jadi misalkan ada menu transaksi, ada menu produk, itu nanti akan muncul di role menunya. Nah, nama menunya itu ada di menus. Oke. Nah, kita langsung aja buat yang menus dulu ya. Menus. Oke, kalau di Laravel ya, S-nya itu sudah default. Jadi kalau misalkan di perancangan kita ada menus, S itu ya artinya banyak kan. Itu nggak perlu kalian tambahin S, jadi menu gitu aja. Otomatis nanti di migrate nya akan ada menus. Jadi nanti di tabelnya namanya ada menusnya. Oke. Setelah itu kita buat apa tadi namanya, role menu. Nah, kalau seperti ini, kalau role underscore menu
itu kalian penamaannya seperti ini ya. Jadi pakai nama dan disebutnya itu berunda. Jadi ada huruf besar dan huruf kecilnya. Nah, kita bagaimana nanti bentuknya? Kita enter aja. Nah, di sini nanti bentuknya adalah role menu ini akan tertulis menjadi role underscore menus. Seperti itu ya. Jadi itu aturan menulisnya di Laravel. Oke, kita sekarang masukkan ke kolom-kolomnya. Di roles, role itu ada apa aja? Ada name. Oke, kita tambahkan string name. Di sini oh ya, ada 50 ketentuannya, linksnya 50 karena mungkin kayak nama produk, misalkan menu-menu itu kan akses kayak admin terus kasir itu kan nggak lebih dari 50 ya. Jadi bebas saja ini, kalau mau kasih 100 juga boleh. Oke, selanjutnya ke user. Nah, di user kan defaultnya seperti ini, ada name, email verified, password. Nah, ini nanti ya, ini fungsinya ini nanti. Kalau misalkan kita pakai lupa password nanti. Tapi kita fokus ke fungsi kasirnya dulu. Oke. Nah, ini sama ya, ada name, email, password. Password verified itu hanya kayak kolom tambahan, jadi nggak kepake di akhirnya, kecuali kita pakai lupa password. Nah, untuk kita perlu menambahkan role ID. Oke, tabel unsigned big integer role ID non label index. Non label artinya dia boleh kosong. Jadi kalau misalkan apa namanya belum ada role, kan otomatis nanti adminnya kan belum punya role ya, atau enggak nanti kita buat otomatisnya. Oke, sudah. Terus kita juga bikin relasinya di sini. Nah, tabel for region key, for region role ID, jadi menjadikan kolom role ID menjadi kunci tamu dengan referensinya adalah ID yang ada di tabel roles. Oke. Lalu di on delete cascade. Jadi kalau cascade itu artinya dia saling terhubung. Misalkan di role dia dihapus, maka dia tidak akan bisa karena masih ada hubungan dengan user. Oke, terus user sudah, role sudah, sekarang ke menus. Oke, di menu ada apa aja? Ada name, slug, slug ya. Slug itu apa? Slug itu penjelasannya gampangnya siput tambah cangkang. Oke, bahasa Indonesianya. Di dalam istilahnya itu apa ya? Bukan ini. Dalam website. Oke, nah slug itu adalah alamat web yang mengidentifikasikan halaman tertentu yang dideskripsi dengan mudah dibacanya, biar dia mudah di SEO kan, SEO ya, search engine optimization. Contohnya adalah misalkan kasir postes. Nah, nanti di belakangnya ada nama menunya, misalkan menu transaksi, nanti muncul di sini. Oke, sekilas info. Jadi ada name, slug, saya nggak tahu baca bahasa Inggris, terus bentar, slug. Nah, ini unik ya, jadi nama menunya kita buat unik, tidak boleh sama. Apalagi parent ID, check big integer, parent ID, ini nullable juga dan juga index. Lalu for region key, reference, menus, ID, on delete sama ya kayak tadi ya.
Terus selanjutnya oh ya, timestamp udah otomatis update dan delete. Oke, sudah. Selanjutnya tinggal role menu. Role menu ada role ID. Nah, ini banyak hubungannya dengan tabel yang lain. Nah, role ID, terus ada menu ID. Ini ya. Oke, ini kalau nggak kelihatan. Oke. Menu ID, terus ada apa lagi? Can view. Saya tulis dulu. Ruler. Tabel. Oh, bentar. Kita tambah dulu nama kolomnya. Size big integer, sorry, ID. Oke. Oke ya, jadi di sini kolomnya dulu dibuat, lalu setelah ada kolomnya dihubungkan dengan tabel relasinya. Lalu di sini kita juga buat tabel. Kalau di sini tadi ada boolean ya, boolean, can view, can create, can delete, dan lain-lain. Oke, ini ya. Nanti akan saya taruh di GitHub. Jadi untuk acuannya biar enak tulisnya. Oke. Jadi nanti yang bisa ngatur ini adalah admin. Jadi dia yang super user. Oke. Seperti itu. Kalau sudah, kita coba migrate PHP partisan migrate. Oke, ada error. Nah, kalau ada error seperti ini, sama seperti halnya kalian menggunakan phpMyAdmin di terminal maupun di CMD, itu sama aja sebenarnya. Karena cuma bedanya di sini kalau udah pakai Laravel jadi ada apa namanya penjelasan yang lebih detail. Nah, sebenarnya kuncinya ada di sini. Kuncinya adalah base tabel or view already exists. Dari sini aja sebenarnya udah kelihatan ada tabel atau view yang sudah ada. Nah, di sini ada penjelasannya. Yang tidak ada adalah tabel yang sudah ada adalah tabel user. Nah, di sini jadi migrate-nya kita ganti menjadi, kita tambahin menjadi refresh. Oke, bentar. Oke, karena tadi kan kita rubah ini ya. Nah, ini yang ngaruh. Karena tadi kita rubah penamaannya, otomatis kita nggak bisa migrate. Nah, kalau ada seperti ini, solusinya adalah kita lakukan, bentar, saya pakai ini ya. Ini nggak apa-apa, guys. Lama. Oke, saya pakai SQL Yoke ya. Kalian bisa menggunakan HDSQL, sama aja. SQL Yoke kalau misalkan kalian mau download ada di Get Into PC. Kalian tulis saja SQL Yoke. Nah, di sini kalau mau mendownloadnya ya. Ini tinggal next saja nanti kalau mau install, gampang. Oke. Nah, SQL Yoke itu tampilannya seperti ini. Sebenarnya sama kayak HDSQL, cuma kalau saya lebih familiar dengan ini dan fiturnya juga lebih banyak. Nah, untuk koneksi baru kita pakai new connection, lalu oke. Nah, di sini udah ada kasir post ya, yang tadi sebelumnya saya mau hapus dulu karena error tadi ya. Jadi kalau misalkan udah errornya mentok, hapus saja dulu databasenya.
karena ini kan masih development, jadi nggak apa-apa hapus database. Oke, kita langsung aja migrate. Nah, kalau database yang nggak ada, jadi migrate saja ya. Nah, di sini ada pertanyaan, mau dibuatkan database? Yes. Nah, baru bisa. Selanjutnya, kita cek relasinya, apakah dia udah nyambung atau belum. Bentar. Ini kalau mau refresh, di refresh di sininya ya. Oke, kasih post. Kalau mau ngecek relasi, kalau di SQL Yoke itu ada di skema designer yang ini. Lalu tinggal ditambahkan, lalu klik add. Nah, kita tadi kan buatnya yang kita fokus yang kita buat. Soalnya kalau yang lain itu bawaannya Laravel. Nah, kita fokus di 4 tabel ini, 4 kolom, 4 tabel ini. Sesuai ya dengan yang kita buat tadi, ada user, role menu, dan ini ada recursive relation, jadi dia berrelasi dengan dirinya sendiri. Oke, sudah betul. Ini one to many, one to many, one to many, one to many. Oke, jadi nggak ada yang many to many, karena nggak mungkin itu. Oke, segitu dulu. Jadi untuk segmen video ini pastikan relasinya udah seperti ini. Oke, terima kasih.